Halo semuanya, mohon maaf untuk yang hari Jumat kemarin Ibu salah nulis di kelas yang seharusnya teknologi bioindustri, Ibu kok nulisnya di bioteknologi lingkungan ya. Soalnya sama, tim teachingnya Pak Pram. Jadi sampai lupa Ibu, oke? Kali ini Ibu akan memberikan sharing ya, share yang Ibu peroleh terkait dengan mata kuliah teknologi bioindustri, yaitu pada materi terkait dengan metode pemurnian dalam bioindustri. Kira-kira apa ya yang dimurnikan? Yang jelas yang dimurnikan adalah semua perihal yang dihasilkan dalam proses yang berhubungan dengan bioindustri. Berarti memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk. Ya, kadangkala ketika suatu industri itu memang tujuan akhirnya adalah kira-kira menghasilkan asam asetat misalkan. Bisa jadi saat terjadi proses tersebut, maka produk yang dihasilkan tidak benar-benar semua asam asetat, tapi ada beberapa asam tertentu atau ada produk tertentu yang kira-kira dapat dikatakan sebagai bahan yang tidak diinginkan atau dapat dikatakan pengotor. Atau bisa jadi ada sel-sel mati yang ikut dialirkan ke suatu aliran produk. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka semua kegiatan bioindustri terkait dengan menggunakan makhluk hidup jasad rendik atau mikroorganisme perlu dilakukan pemurnian. Oke, kali ini yang akan kita bahas di metodologi atau metode pemurnian, yaitu ada pengertian, tujuan, macam-macam, tipe pemurnian, dan metode purifikasi. Ya, intinya juga purifikasi atau pemurnian itu sama. Oke, sebenarnya dalam hal ini untuk kegiatan proses bioindustri itu sendiri itu ada dua tahapan utama. Ya, tahapan yang pertama adalah tahapan upstream, yaitu suatu proses transformasi dari bahan baku menjadi bahan jadi dalam bentuk yang belum murni. Ya, kalau udah mengatakan transformasi berarti ada perubahan bentuk, ya, dari bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian tahapan kedua yaitu downstream, yang dalam hal ini kebalikan dari upstream, yaitu proses memurnikan yang belum murni. Ya, walaupun sistem kerjanya ini berkebalikan, tapi sebenarnya dari upstream dan downstream ini adalah satu aliran. Yang pertama kali terjadi adalah upstream dulu, yaitu perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk dalam hal ini juga termasuk di dalamnya ada perubahan senyawa yang terjadi. Setelah yang namanya produk tersebut terbentuk, umumnya adalah tidak dalam keadaan murni, artinya campuran. Bisa ada campuran enzimnya, ada campuran beberapa bahan yang memang fungsinya adalah untuk mempercepat proses industri, ya. Kemudian dilakukan downstream, di mana proses memurnikan itu dilakukan. Untuk pemurnian merupakan suatu tindakan mengelompokkan koloni mikroba ke dalam satu jenis sifat atau karakteristik sampai dengan tingkat spesies bahkan serofar. Ada beberapa jenis mikroba yang memang dari nama spesies itu sebenarnya sudah spesifik, tapi masih ada walaupun sama-sama nama spesiesnya katakanlah Salmonella enterica, gitu ya. Salmonella enterica itu sendiri ternyata dengan nama yang sama dari keluarga yang sama ternyata memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu masih didetailkan sampai dengan tingkat serofar, ya. Seperti yang Anda lihat di sini, ya, di sini ada berbagai macam bentuk koloni mikroba, ada yang dia itu bagian pinggirannya itu mulus, ada yang kasar bergelombang, ada yang bentuknya noktah besar seperti ini. Mulai dari warna krem, putih, ya, ada yang berwarna orange, ada yang warnanya malah ke arah pink muda atau bahkan ke arah magenta. Ya, ya, untuk bisa dikatakan murni dalam hal ini kan masih dalam satu media ya, Nak ya. Nah, untuk proses pemurnian harapannya dalam satu media, dalam satu batch inokulasi hanya ada satu jenis yang memang semuanya adalah yang warna orange saja atau yang warna pink tua saja atau yang warna pink muda saja. Ya, seperti itu. Tujuan dari pemurnian ini adalah yang pertama mengurangi larutan fermentasi dalam produk akhir. Jadi benar-benar yang diinginkan hanya produknya saja. Kemudian yang kedua menunjukkan sifat atau karakteristik pada satu jenis mikroba saja.
Serta yang ketiga, mengurangi tingkat kegagalan inokulasi pada pemanfaatan mikroba dalam ranah industri. Harapannya memang kalau sudah jadi murni berarti hanya sifat itu saja yang kita inginkan. Katakanlah seperti sifat untuk hanya merombak sukrosa atau merombak karbohidrat besar seperti hemiselulosa menjadi glukosa sederhana. Oke. Untuk macam-macam tipe pemurnian, ada beberapa hal, ada beberapa metode atau tipe yang bisa kita pelajari dalam bioindustri. Yang Ibu rangkum di sini, yang juga akan Ibu jelaskan di pertemuan ke-13 dan juga di pertemuan ke-14 ya insya Allah ya nak. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan purifikasi, sentrifugasi. Selanjutnya akan ada presipitasi, filtrasi, koagulasi atau pemurnian menggunakan asam sitrat. Oke, yang pertama adalah metode pemurnian purifikasi. Metode purifikasi secara umum metode pemurnian untuk produk fermentasi. Ya, di sini sebenarnya untuk purifikasi bisa macam-macam, tapi kalau untuk bioindustri umumnya digunakan untuk kegiatan yang memang memanfaatkan proses fermentasi. Terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu yang pertama penghilangan kotoran, kemudian dilakukan ekstraksi, kemudian memerlukan bahan untuk konsentrat dari hasil yang setelah diekstraksi, dan terakhir purifikasi. Berikut adalah tahapan bagaimana purifikasi itu terjadi. Dari kultur atau hasil fermentasi, kemudian dilanjutkan pada proses penghilangan kotoran yang tidak dapat terlarut, ya. Jadi ada di sini memang membuang sel dan pengotor lain, kemudian masih berlangsung untuk beberapa kotoran yang fraksi terlarut. Nah, di sini baru dilakukan ekstraksi. Penggunaan bahan-bahan tambahan khusus ya untuk memisahkan fase yang memang pengotor, kemudian pengotornya dibuang, dan sisanya yang memang masih sudah, katakan memang sudah tidak ada bahan pengotor lagi yang terlarut pada suatu bahan atau media, nah baru berupa produk cair yang memang kita inginkan menjadi produk akhir. Berarti katakanlah berarti produk cair ini sudah murni. Nah, di sini untuk purifikasi sendiri, purifikasi bakteri ya, dalam bioindustri, ada berbagai macam cara atau berbagai metode. Yang pertama, secara gravitasional, terdiri dari 2 cara, yaitu sentrifugasi dan flokulasi. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu secara mekanis, terdiri dari 2 cara, yaitu filtrasi dan dialisis. Kemudian yang ketiga, penggunaan sifat permukaan, terdiri dari adsorpsi, ion exchange, dan flotasi. Serta yang keempat, metode secara elektrik menggunakan elektroforesis, elektrodialisis, atau elektroosmosis. Nah, kali ini kita perdalam untuk yang metode pemurnian menggunakan sentrifugasi. Kalau sudah ngomongin sentrifugasi, berarti kita memanfaatkan prinsip dasar dari sentrifugasi, yaitu menggunakan suatu cara yang memang memutar suatu barang, ya, dengan memutar dengan kecepatan rotasi per menit atau RPM tertentu, kita bisa memisahkan fase sesuai dengan berat bobotnya, ya. Atau dalam hal ini pemisahan cairan dan partikel atas dasar densitas atau kepadatan dalam suatu media. Sentrifugasi dapat digunakan untuk pemisahan sel dari cairan kultur, sel pecah dari cairan, maupun kelompok endapan. Ya, memang kalau misalkan kita tidak mencoba sendiri tuh kayaknya masih dibayangkan tuh sulit. Kok bisa ya dengan apa namanya memutar suatu barang kita bisa memisahkan suatu bahan dari tingkat densitasnya. Sebenarnya sentrifugasi ini juga menggunakan prinsip dasar gaya sentrifugal yang memang seolah-olah memang dia itu dihentakkan untuk keluar, tapi nantinya dari gaya sentrifugal tadi itu langsung akan memisahkan bagian-bagian di dalam suatu bahan cair, mana yang paling berat itu pasti akan berada di ujung sampai dengan tingkat yang memang terlarut. Ya. Untuk metode sentrifugasi yang berhubungan dengan pemurnian ada 4 macam, yaitu kita bisa menggunakan tubular bowl centrifuge, disc bowl centrifuge, perforate bowl basket centrifuge, atau zonal centrifuge. Ya.
Kalau untuk tubular, nah ini bentuk dari tubular bowl centrifuge. Di sini seperti ini peralatannya, yaitu ada bahan yang dimasukkan, nanti untuk digunakan untuk memisahkan mana bahan padat dan mana bahan cair. Tapi intinya yang dimasukkan di sini adalah bahan dalam bentuk cair, ya nak ya, bisa dalam bentuk yang memang isolasi enzim maupun ada beberapa bahan yang memang hasil dari pemanfaatan mikroba untuk bisa menghasilkan produk tertentu. Ya, itu nanti di sini akan ada pemisah langsung dikeluarkan. Mana yang bahan padat, mana yang bahan atau yang istilahnya bahan yang kental dan mana bahan yang memang bahasanya itu tidak terlalu padat densitasnya atau yang diistilahkan sebagai light fraction atau bagian yang lebih cerah warnanya. Kalau disc centrifuge ini bentuknya seperti cakram ya nak ya, karena di sini ada lapisan-lapisan disk atau lempengan yang fungsinya di sini adalah untuk memisahkan bahan yang dimasukkan. Feed ini yang dimaksud bukan pakan ya nak ya, tapi bahan masukan yang merupakan hasil fermentasi biasanya, yang merupakan campuran antara ada mikrobanya, ada makanannya, ada mungkin sel-sel pengotor lainnya. Nah di sini ketika bahan itu dimasukkan, kemudian diputar ya, diputar, nantinya bahan yang memang sentrat yang kita inginkan itu dia akan keluar. Nah, dan sedangkan yang pengotor akan langsung dibuang ke nozzle. Nozzle itu adalah lubang-lubang kecil yang memang khusus untuk yang bahan pengotor. Untuk preferred bowl atau basket centrifuge ya, di sini untuk memisahkan adsorben ya seperti selulosa dan sukrosa. Mirip seperti filter sebenarnya ya. Oke. Bagaimana dengan gravitasional? Kalau udah ngomongin gravitasional berarti ada suatu bahan yang bisa membuat bahan-bahan yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan turun ke bawah. Ya. Untuk koagulasi yaitu melekatnya langsung partikel-partikel kecil dan lainnya dengan agensi yang bekerja untuk menghubungkan partikel disebut dengan flokulan. Ya. Jadi untuk melakukan koagulasi membutuhkan flokulan. Flokulan itu adalah bahan-bahan yang memang dimaksudkan sebagai agen untuk melekatkan partikel-partikel kecil yang kita inginkan. Teknik koagulasi dan flokulasi biasanya digunakan untuk sel pecah atau sel utuh atau bahkan protein yang terlarut. Banyak agensia flokulasi digunakan untuk pemisahan produk seperti polielektrolit anionik dan kationik. Alumina bisa, bahkan polimer sintetik juga bisa. Kalau khusus untuk sel hancur dan protein, umumnya koagulasi dan flokulasi banyak dilakukan menggunakan cara agitasi, ya, yaitu alternatif metode presipitasi pada pemisahan enzim. Kalau cara agitasi biasanya memang seperti ada pengadukan begitu ya, nak ya, gitu. Berikut bagaimana prosesnya dari koagulasi yang ditambahkan flokulan, maka dia akan melekatkan bahan-bahan yang memang dibutuhkan. Kemudian dari hasil memasukkan flokulan ini, pelekatan tadi akan menjadi bahan sedimen. Nah, seperti itu. Itu untuk gravitasional. Dan untuk yang lainnya, kita akan membahasnya di pertemuan ke-14 minggu ini di hari Jumat. Gitu ya, Nak ya. Terima kasih. Ibu stop share dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang.